menurut saya dari kursus ini, yaitu bagaimana menggabungkan dari proposal ide yang sudah dibuat itu ditambahkan atau semacam diintegrasikan pada sisi bisnisnya. Jadi pada tugas nanti itu bukan hanya tentang deskripsi ataupun solusi inovasinya, tapi juga bagaimana solusi itu bisa mempunyai nilai bisnis, dan untuk arahnya itu bukan ke UMKM tapi lebih ke startup digital, karena mindset kita untuk IoT itu outputnya itu lebih ke bagaimana mengolah bisnis ini menjadi suatu startup digital, jadi bukan ke arah UMKM lagi. Jadi itu yang nantinya akan coba saya bahas secara lebih mendetail nantinya, dan nanti pastinya tugasnya itu juga ada bagian-bagian yang harus dikerjakan, harus dieksplor secara lebih mendalam supaya lebih terlihat dari sisi bisnisnya itu akan diarahkan seperti apa, menurut bisnisnya dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam startup digital itu ada poin-poin penting yang nantinya harus dibuat atau dipahami dan nanti juga harus dibuat, yaitu kayak mungkin ada sebagian di sini yang udah pernah mengikuti materi-materi tentang Lean Startup kayak Lean Canvas, kemudian Business Model Canvas, dan juga VPC-nya ya, dan lain sebagainya. Tentunya untuk membuka pertemuan ini ada beberapa yang saya ingin sampaikan tentang kenapa arahnya kok lebih ke startup digital. Yang pertama, dikarenakan mungkin ini sudah pernah saya bahas di beberapa pertemuan terakhir, itu tentang market size dari internet atau market size dari masyarakat digital di Indonesia itu sangatlah besar. Hal ini yang kemudian menjadi incaran pasar startup digital dari luar negeri selain Indonesia. Oleh karena itu, kenapa pemerintah sendiri menyatakan program ada yang namanya 1000 startup digital, ada juga program-program lainnya yang dikelola oleh suatu lembaga badan-badan yang baru saja atau dibuat beberapa tahun terakhir, kayak misalkan Bekraf kalau dulu ya, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, sekarang sudah digabung menjadi Parekraf. Kemudian ada lembaga baru namanya MIKTI. Nah, MIKTI ini sebenarnya suatu badan atau lembaga yang didirikan khusus untuk mencari talenta-talenta digital di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi market size yang ada di Indonesia. Kemudian dari tahun ke tahun, ini data saya hingga tahun 2017, dan pastinya tahun 2021 ini sudah pasti merasa sangat jauh sekali bahwa pasar industri digital di Indonesia itu bertumbuh sangatlah pesat. Hal ini mungkin juga sudah bisa kita rasakan bahwa dibandingkan ya mungkin 10 tahun lalu atau mungkin 7-8 tahun lalu, sekarang serba instan, serba digital, mau pesan makan, mau cari transportasi, mau cari tiket dan sebagainya itu serba digital. Nah, oleh karena itu, berdasarkan data-data yang dikeluarkan oleh beberapa analisa ekonomi bahwa industri perekonomian atau industri digital di Indonesia ini sangatlah berkembang dengan pesat. Dampaknya tentu saja seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan awal dulu, adanya profesi-profesi baru yang sebenarnya penciptaan lapangan kerja baru atau job creation baru istilahnya di dunia digital ini. Misalkan kayak content writer, kemudian kalau sekarang mungkin ada yang sempat viral beberapa tahun yang lalu ketika ditanya cita-cita anak zaman sekarang itu, kebanyakan mereka ingin jadi YouTuber, kemudian ingin jadi content creator dan lain sebagainya. Profesi-profesi tentunya di beberapa tahun lalu itu sudah belum ada, sehingga salah satu dampak ekonomi digital ini adalah penciptaan job creation baru atau pembukaan lapangan kerja baru dan profesi-profesi baru tadi. Nah, salah satunya adalah para pendiri atau founder-founder
usaha digital yang sering kita sebut saat ini adalah startup digital. Jadi startup digital itu berbeda dengan UMKM, di mana di startup itu sebenarnya proses untuk bisa menjual atau melaunch produknya itu tidak seperti UMKM. Jadi kalau di UMKM itu intinya secepat mungkin dapat uang, kemudian secepat mungkin dapat keuntungan, dan secepat mungkin bisa jadi kaya atau bisa jadi makmur gitu kan. Itu ada konsep prinsip UMKM. Tapi berbeda di startup. Di startup itu sebenarnya yang ditarget itu sebenarnya bukan omset, bukan besarnya keuntungan, tapi di startup itu yang ditarget adalah seberapa besar valuasi yang kita dapat. Nah, untuk bisa meningkatkan atau memperbesar valuasi itu, step by step-nya di startup itu adalah tentu saja melalui beberapa macam validasi dan beberapa namanya fundraising atau pendanaan. Di step pertama itu biasanya idenya divalidasi dulu, kemudian produknya, kemudian marketnya, kemudian bisnis modelnya, kemudian marketnya. Setelah melalui beberapa validasi ini, biasanya startup itu disarankan untuk mencari namanya seed funding atau pre-seed. Pre-seed itu ada beberapa besaran nominalnya, kemudian bertahap ke seed funding, kemudian ke pendanaan series. Nah, series ini biasanya series A sampai series F. Nah, di pendanaan series ini biasanya udah mulai ada kayak bagi-bagi equity dari investor dan stakeholder-nya startup. Jadi equity itu semacam saham. Kemudian ditanya apakah si startup ini sudah menghasilkan keuntungan, tentunya belum. Startup besar pun yang statusnya unicorn itu status startup yang valuasinya itu 1 juta US atau 15 triliun ke atas, itu disebut dengan unicorn. Apakah sudah menghasilkan keuntungan? Tentunya belum. Karena target startup sebenarnya valuasi untuk terus mendapatkan pendanaan hingga series F. Berbeda dengan UMKM yang mindset-nya seberapa besar keuntungannya, seberapa besar omsetnya. Nah, di startup itu ketika startup itu sudah mempunyai traction itu artinya bukan hanya segi dalam pendapatan, tapi dari market yang udah fix dan tervalidasi itu sudah jadi suatu traction di istilah di startup ya. Nah, itu biasanya kita sudah bisa cari seed funding gitu kan. Nah, kemudian kita berpikir, apakah para investor itu nggak berpikir gitu kan memberikan pendanaan bagi startup tapi belum tahu kapan bagi hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan bakar-bakar duit startup itu yang mungkin belakangan ini kita dengar. Mungkin itu tujuannya. Dan kemudian memang tujuan dari startup itu adalah jangka panjang untuk menghasilkan revenue-nya atau paling tidak itu bisa menguasai market dulu gitu kan. Itu sebenarnya perbedaan signifikan antara UMKM dan startup. Kemudian untuk mengembangkan startup itu apa yang harus dimulai atau yang harus dicari atau yang harus dilakukan gitu kan. Ini juga banyak pertanyaan oleh beberapa teman-teman dulu di awal gitu. Nah, sebelumnya kita harus menyamakan persepsi dulu apa itu yang dimaksud dengan startup. Jadi sama seperti halnya ini ya UMKM, startup itu outputnya atau mindsetnya itu adalah sebuah kewirausahaan atau sebuah kewirausahaan. Jadi poinnya adalah bisnis atau wirausaha atau entrepreneur. Tapi ada hal yang membedakan. Biasanya itu startup adalah bisnis baru yang model bisnisnya itu tidak hanya menjual produk dan menjual layanan, tapi bisa diolah menjadi berbagai macam. Nah, inilah kenapa startup itu identik dengan yang namanya bisnis model kanvas, lean kanvas, karena berbeda dengan UMKM. Kalau UMKM bisnisnya gimana caranya jual produk sebanyak mungkin. Berbeda dengan startup, tujuannya itu bukan hanya menjual, tapi semacam mencari pasar dalam jangka panjang. Jadi lebih menggrab pasar karena dari banyaknya pasar yang udah tergrab itu akan meningkatkan valuasinya. Karena di startup itu yang dicari adalah valuasinya. Semakin besar valuasinya,
semakin banyak traksinya, maka semakin banyak pula kesempatan untuk mendapatkan fundraising atau pendanaan dari beberapa tahapan pendanaan tadi. Jadi itu poinnya. Sebelumnya, nah kemudian berlanjut lagi, tentunya sebelum memulai startup itu yang selain juga persepsi tentang startup, kemudian yang kedua adalah tentang merubah mindset atau berpikir atau kayak semacam memahami ketika kita udah mulai terjun di startup atau di entrepreneur, harus ada mindset dan pemahaman yang akan membedakan kita atau entrepreneur dengan employee atau pegawai gitu kan. Tentu ada beberapa hal signifikan. Nah, kalau di sini saya membagi beberapa aspek yang membedakan antara pekerja dengan entrepreneur. Dan ini yang harus dipahami dulu sebelum kita memang mulai terjun ke entrepreneur atau membuat startup. Yang pertama adalah dari work-nya, jam kerjanya. Tentu kalau pegawai mungkin udah fix kerjanya adalah 9 to 5 atau X to 4. Jadi jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5. Kemudian berikutnya adalah dari effort-nya juga. Kemudian dari income, ini yang juga harus diketahui bahwa jadi seorang entrepreneur income-nya itu not fix, jadi tidak fix dapat sekian gitu, bisa tambah bisa nggak dapat, misalkan buntung itu kan bisa minus atau bisa plus melebihi karyawan. Kemudian supportnya atau semangatnya itu tentu berbeda dengan pegawai. Jadi pegawai mau kerja semangat 45 atau semangat 60 atau semangat 2000-an ya tetap aja gitu kan nilainya, income-nya. Tapi kalau di entrepreneur semakin kita semangat, asal ini apa namanya kerja dengan sungguh-sungguh, maka effortnya atau dampaknya juga akan bertambah pada income-nya, impact tentang kemakmuran dan sebagainya. Jadi itu poin-poin perbedaan. Mungkin ini sudah banyak dipahami oleh beberapa di antara teman-teman sekalian. Nah, kemudian kenapa tadi di Indonesia digalakkan program Seribu Startup Digital? Hal ini karena persebaran startup di Indonesia juga kurang merata, dan diharapkan dengan adanya startup digital tadi itu banyak dilakukan penyerapan tenaga kerja di disruption digital sekarang ini. Kemudian selanjutnya di dalam startup digital itu ada banyak bidang-bidang baru yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Dan tentunya semua di startup digital ini memanfaatkan digitalisasi pada produk-produknya. Jadi dengan konten secara digital tadi diharapkan semua produknya itu udah integrasinya adalah menggunakan digital teknologi. Ada beberapa pembagiannya dan bidang-bidangnya ini mungkin bisa sesuai dengan passion-nya masing-masing. Kalau misalkan ada yang dari kedokteran misalkan dan passion-nya di kesehatan, mungkin bisa terjun ke startup bidang e-health. Kemudian bidang IoT mungkin udah paham ya karena kontennya kita mengikuti kurs IoT. Kemudian cyber security, e-commerce ini mungkin sudah tidak perlu saya jelaskan lagi, contohnya misalkan kayak Tokopedia, kemudian Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Kemudian financial service itu contohnya juga banyak kayak OVO, kemudian GoPay dan lain sebagainya. Demikian juga dengan digital advertising, ini juga banyak startup penyedia konten-konten marketing digital atau konten digital marketing yang membantu perusahaan-perusahaan untuk memarketingi secara digital gitu kan. Nah, mungkin tadi ini yang sebelah kiri itu mungkin bisa diintegrasikan dengan bidang-bidang lain kayak misalkan big data, cloud, travel, music ini misalkan kayak semacam Spotify dan lain sebagainya, mungkin udah lumayan banyak. Kemudian games, banyak sekali sekarang salah bidang games, kayak misalkan mungkin teman-teman yang laki di sini hobi main game ya, game online itu biasa merupakan karya-karya para startup game. Kemudian video TV itu juga sudah mulai banyak
sekarang yang mulai merambah ke TV digital, kemudian beberapa startup bidang unpaid communication and collaboration. Jadi itu bidang-bidangnya. Nah, biasanya IoT ini integrasinya bisa ke big data, bisa ke cloud, dan lain sebagainya. Cyber security itu bisa ke big data integrasinya. Demikian juga dengan financial service, itu integrasinya bisa ke cloud, ke video, ke music, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali di sini yang bisa kita integrasikan dan bisa kita pilih gitu kan. Kayak saya misalkan IoT, tapi IoT saya integrasikan dengan big data, saya integrasikan dengan e-commerce, financial service, itu bisa gitu kan. Jadi bisa saling terintegrasi sesuai dengan minat dan passion kita itu di bidang apa, atau kemampuan kalian kita di bidang apa. Dan tentunya semua ini harus terintegrasi dengan digital sehingga membutuhkan kemampuan-kemampuan di bidang digital gitu kan. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat tim, karena kita perusahaannya di startup itu sebenarnya agak susah untuk bisa bekerja sendirian gitu kan. Karena kita membutuhkan beberapa keahlian bidang. Biasanya di startup itu ada 3 bidang utama atau 3 aspek utama yang harus ada di tim dalam startup itu. Yang pertama adalah hustler, kemudian hipster, kemudian hacker. Hustler itu biasanya lebih ke orang yang mempunyai komunikasi yang baik atau kemampuan kayak semacam marketing yang baik lah gitu. Kalau hipster itu kemampuan desain yang baik, kemampuan orang yang jiwanya seni. Kemudian hacker itu biasanya orang yang mempunyai kemampuan logik yang baik dan berkecimpung di bidang teknologi, biasanya coding mindset lah istilahnya, itu biasanya dia seorang hacker. Jadi tentang teknologinya itu serahkan ke hackernya, kemudian untuk desainnya itu serahkan ke hipsternya, kemudian untuk jualannya itu atau untuk pengembangan bisnisnya itu serahkan ke hipster. Jadi ini biasanya harus bisa berkolaborasi untuk membuat satu startup. Dan biasanya itu para investor itu pastinya ketika mereka akan invest pada suatu startup itu pasti ditanya 3 tim utamanya ini. Biasanya nanti siapa CEO-nya, siapa CMO-nya, atau siapa CEO-nya, kemudian siapa CTO-nya. CTO itu adalah Chief Technology Officer atau si hacker tadi ini. Nah, kemudian nantinya itu akan berkembang beberapa tim lainnya, kayak misalkan finansial, operating, kemudian bagian penjualan, atau bagian khusus yang mengurusi distribusi dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa dikembangkan jika nanti startupnya memang bisa dikembangkan. Jadi seperti saya katakan tadi, ada 3 tim pentingnya, itu ada si hackernya, ada si hipsternya, kemudian si hustlernya. Jadi itu poin-poin utamanya. Ketika itu sudah terbentuk, berdiskusi ingin dirikan startup apa, nah dalam konten ini nanti istilahnya ke IoT ya, IoT-nya itu mau dikembangkan ke arah mana. Nah, jadi setelah itu baru kita, setelah timnya terbentuk, sudah satu visi, satu misi, ingin membangun startup digital, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita melalui step by step-nya membangun produk, kemudian memvalidasinya. Ketika sudah tervalidasi, baru kita mencari fundraising. Saya kira kalau menurut saya, sepengalaman saya sekarang, untuk asal semuanya itu udah proses-proses step by step-nya udah dilalui, udah tervalidasi dengan baik, kemungkinan untuk mencari pendanaan startup itu tidak lumayan mudah sih. Kesulitan kita mungkin di daerah-daerah sekitar Jawa Timur adalah sangat sedikit investor yang bermain di sini gitu. Memang kita harus ke Jakarta kalau pengalaman saya. Tapi step by step-nya adalah biasanya itu idenya dulu dari seperti apa. Nah, ide ini itu perlu yang divalidasi. Ada teknisnya dan dalam startup itu untuk memvalidasi idenya. Jadi masalah apanya. Jadi masalah ini benar-benar masalah yang benar-benar real ada gitu kan, bukan masalah yang dibuat-buat, karena kebanyakan itu banyak sekali yang kayak semacam membuat masalah yang sebenarnya itu tidak jadi masalah yang harus diselesaikan secara urgent gitu. Yaitu masalah tapi
sifatnya tidak urgent sehingga tidak menjadi sesuatu poin utama yang harus diselesaikan. Nah, ketika udah ada idenya atau idenya itu dari masalah tentunya ya. Kemudian kita harus memvalidasi idenya. Biasanya validasi itu melalui script interview. Jadi kita menginterview orang-orang sekitar apakah benar itu memang masalah. Kemudian kalau ada produk kita yang dengan memiliki fitur semacam A, B, C, D, itu apakah benar-benar menyelesaikan. Nah, biasanya itu dari wawancara itu akan di rata-rata, jika persentasenya rata-rata itu 80% itu menyukai fitur-fitur yang hendak kita tawarkan, berarti secara validasi ide itu udah berhasil. Nah, baru kemudian melakukan produk execution, jadi mengeksekusi menjadi produknya. Nah, biasanya kalau produk digital itu berupa aplikasi ataupun berupa integrasi antara aplikasi dengan si hardware, itu melakukan kode kan istilahnya. Jadi benar-benar dibuat, dibangun. Nah, ketika udah jadi produk, nah kita juga harus memvalidasi. Nah, produknya memvalidasinya itu juga kayak semacam dicobakan atau diuji coba, istilahnya namanya itu adalah early adopter. Early adopter itu adalah orang-orang yang mau menggunakan produk kita gitu dengan sukarela dan mau memberikan feedbacknya. Jadi feedbacknya dari pengguna produk kita seperti apa, kurang apa, dan sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan survei lagi. Ketika disurvei 80-90% dinyatakan suka, maka berlanjut cari model bisnisnya. Berarti udah secara produk kita udah tervalidasi nih. Prototype atau MVP produk kita itu udah tervalidasi. Nah, berikutnya adalah melakukan bisnis model validation. Nah, di bisnis model validation ini itu kita semacam digali bagaimana caranya itu menjual produk kita atau menjual bagaimana produk kita itu bisa menghasilkan uang atau menghasilkan duit. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kan banyak tuh misalkan pakai subscriber, kemudian ditawarkan kayak ini ya, model-model sharing profit dan lain sebagainya. Nah, ketika udah fix nih ya, misalkan oke, bisnis modelnya udah ketahuan menggunakan B2B dan B2C. Nah, apa itu B2B, B2C nanti akan saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah dicobakan lagi ke adaptor. Kemudian kira-kira kalau saya punya order gini, mau bayar nggak gitu. Misalkan, oh iya saya mau bayar tapi dengan sistemnya seperti ini, sistem konsinyasi, kemudian berlangganan dan sebagainya. Nah, kalau memang itu udah bisa, berarti secara bisnis model kita udah tervalidasi nih ya. Nah, berikutnya, nah di tahapan ini itu si startup itu sudah bisa menjadi pendanaan atau menjadi fundraising di tahapan bisnis model validation ini. Sebenarnya di PV itu sudah bisa. Kalau di IDE kayaknya agak susah, tapi kalau di PV sama di BMV atau di business model validation ini, itu biasanya startup sudah bisa menjadi pendanaan. Nah, di model PV atau product validation ini, biasanya startup itu mencari pendanaan yang ranknya adalah, kelasnya adalah seed funding. Seed funding ini antara 200 hingga sekian ratus juta. Atau mungkin di BMV, business model validation, itu step pendanaannya adalah seed funding antara sekitar 500 hingga 2M, biasanya seperti itu. Nah, ketika bisnis modelnya tervalidasi dengan baik, maka berikutnya adalah MV atau market validation. Nah, di market validation ini pendanaannya udah ke series A. Nah, di MV atau di market validation ini biasanya kita tuh lebih ke mencari sum-nya dari berapa market yang available untuk kita grab, itu di market validation. Oke, bisnis modelnya udah ketemu nih dengan model A, B, C. Nah, pasarnya siapa nih? Kita mau penetrasi ke pasar yang mana? Nggak mungkin dong semua pasar. Misalkan dari segi demografi, usia milenial 18 sampai 35 tahun. Kemudian di pasar geografis di area Jawa Timur, karena daerah Jawa Timur sukanya yang bla 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 begini. Nah, kemudian di MV ini kita bisa nih untuk cari pendanaan hingga series A. Kemudian selepas itu udah marketnya fix, berikutnya kita juga bisa mengakselerasi bisnisnya, kemudian
mulai mencari pendanaan series B, series C, D, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di startup itu ada istilah yang namanya pivot. Jadi pivot itu adalah merubah arah entah itu produk atau bisnis model atau marketnya dari yang sebelumnya kita rencanakan. Karena setelah melalui proses validasi itu tidak sesuai dengan asumsi kita gitu. Jadi di tahapan ide validasi, kemudian di tahapan product validation, tentunya ketika kita validasi hasil surveinya itu menunjukkan di bawah 80%. Nah, tentu ini akan menimbulkan pertanyaan apakah benar kalau produk ini diteruskan akan berhasil. Nah, oleh karena itu kita perlu menggali riset lebih dalam lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan pivot. Misalkan dari product validation ternyata nggak valid nih, kurang disukai dengan fitur-fitur ini. Mungkin kita bisa merubah fitur-fitur lain atau menambahkan fitur lain yang kemungkinan ini bisa disukai oleh calon customer kita atau early adopter kita. Nah, itu yang dimaksud dengan pivot. Bisa jadi sampai ini business model validation itu ternyata masih sekitar 60% surveinya disukai dengan business model seperti ini. Nah, itu mungkin bisa dijadikan suatu alasan atau gambaran untuk melakukan pivot atau merubah arah bisnis model yang tadinya misalkan B2B itu bisa jadi B2C atau B2G. Nah, itu yang dimaksud dengan pivot. Jadi merubah arah produk, arah bisnis model ataupun arah ide itu juga bisa. Jadi ide itu kan bisa lahir dari masalah. Nah, biasanya itu masalah itu adalah asumsi dari kita dalam artian si anggota startup itu. Tapi asumsi kita apakah itu sama dengan asumsi calon customer kita? Nah, itu yang perlu diuji dengan ide validasi. Bisa jadi sampai ide aja secara validasi udah nggak sesuai dari survei, sehingga ada dilakukan namanya pivot ide gitu. Karena asumsi kita yang kita tawarkan nggak sama dengan early adopter kita. Nah, itu poinnya di sana. Jadi itu adalah semacam pembelajaran startup model. Nah, setiap validasi itu ada caranya. Mungkin nanti kalau yang tertarik itu bisa belajar di Learn Startup. Itu ada semua teori-teori atau materi-materi tentang validasi ide, validasi produk, validasi bisnis model, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ketika ini udah oke, sampai di tahapan BMV ataupun di market validation, nah tentunya kita berharap ini bisa jalan gitu. Nah, untuk melalui validasi ini tentunya kita perlu yang namanya pengetahuan tentang apa itu bisnis model, apa itu market validation atau market size dan lain sebagainya. Nah, di startup itu yang paling sering atau yang UMKM itu tentunya selain dari produknya itu adalah dari bisnis modelnya. Bisnis model itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menghasilkan duit atau menghasilkan revenue istilahnya dalam startup itu. Revenue itu ya pemasukan atau omset istilahnya. Potensial revenue dan lain sebagainya. Ada beberapa bisnis model yang biasanya digunakan oleh startup di Indonesia dan secara validasi ini udah fix sebenarnya bisa menghasilkan revenue. Jadi yang pertama itu freemium. Ini mungkin gampangannya kayak Spotify aja deh. Kalau mungkin teman-teman belum tahu apa itu Spotify. Spotify itu layanan musik MP3 tapi secara digital, secara online. Kalau zaman saya dulu dengerin musik kan lewat Winamp, lewat iTunes, software yang ada di musik, atau mungkin di zaman di atas saya itu biasanya lewat Walkman atau lewat tape recorder dan sebagainya. Nah, sekarang itu di era digital udah lewat namanya aplikasi namanya Spotify. Nah, Spotify ini ada yang versi gratis sama ada yang versi berbayar. Nah, di versi gratis tentunya yang hanya bisa dinikmati atau yang disediakan kayak misalkan di sini adalah Shuffle Play. Nah, untuk yang
versi premiumnya atau berbayarnya itu beberapa paket atau fitur tambahan kayak misalkan ad free, unlimited skips, dan listen offline dan lain sebagainya. Harus bayar satu bulannya $9,99 atau sekitar $10. $10 berarti kalau sekarang sekitar 14.500-an ya. Sorry, 145 ribuan. Nah, itu salah satu bisnis model yang digunakan. Kemudian berikutnya adalah subscribe. Subscribe itu berlangganan. Mungkin ini saya jelaskan lebih jauh lagi. Salah satu yang paling mudah contohnya adalah YouTube. Kemudian ada Tinder. Nah, mungkin kalau Tinder ini sebagian ada yang pernah pakai ya. Kemudian ada lagi Line, kemudian Youku ini punyanya Cina, kemudian Bumble dan sebagainya. Lumayan banyak. Kemudian Google Drive kalau udah nyampe limit sekian itu juga dikenakan biaya berlangganan. Nah, kemudian berikutnya adalah on demand. Nah, on demand ini, model bisnis ini saat ini sedang menjadi lumayan banyak primadona sih digunakan oleh startup. Biasanya contohnya sebentar saya carikan. Contohnya itu mungkin sekarang yang paling mudah yang sudah pernah saya gunakan itu adalah GoFood, antar aja bisa pinjam logistiknya, sama GoSend itu salah satu contoh on demand. Jadi ada kemudian si warungnya atau penjual makanannya serta perusahaan Gojeknya, itu adalah semuanya terlibat dan semuanya saling diuntungkan. Itu maksudnya contohnya yang on demand. Kemudian yang berikutnya adalah e-commerce. E-commerce ini sudah tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi. Contohnya adalah Tokopedia, kemudian Shopee, Bukalapak, dan di situ ada kurang lebih minimal 3 pelaku bisnis, pembeli, kemudian penjual di tempat pasar di marketplace-nya itu, kemudian si pengelola atau perusahaan marketplace-nya. Kemudian mungkin untuk saat ini bisa ditambahkan satu, yaitu jasa kurirnya, itu juga berbisnis dengan marketplace. Kemudian berikutnya adalah transaksi service. Transaksi service ini sebenarnya kayak biaya biaya jasa karena sudah bertransaksi lewat platformnya dia gitu kan. Contoh transaksi service ini kayak misalkan bisa jadi kayak tiket.com, itu juga bisa dia kan ambil keuntungannya dari sekian. Atau mungkin yang paling kelihatan itu kayak ada teman saya itu di startup untuk jasa bengkel online. Jadi dia menghubungkan antara bengkel dengan orang yang punya mobil dari servis. Nah, dia itu ngambil transaksi servisnya sekitar 5% lah dari biaya yang dikeluarkan oleh si pemilik mobil. Nah, contohnya seperti itu sederhananya. Kemudian SaaS atau software as service, ini contohnya itu kayak Dropbox, yang paling saya sering gunakan Dropbox. Dropbox itu adalah suatu perusahaan jasa cloud ya, penyimpanan data di cloud. Nah, biasanya di Dropbox ini ada versi free-nya yang digratisin, misalkan 1 giga atau mungkin 1 MB lah misalkan ya. Selama penyimpanannya data-data kita di cloud itu lebih dari 1 MB, itu akan dikenai biaya atau tarif. Nah, biasanya ini dimaksud dengan SaaS atau software as a service. Nah, kemudian berikutnya adalah affiliate marketing. Affiliate marketing ini istilah umumnya adalah reseller.
Jadi ya kayak semacam reseller. Jadi kita menjualkan produk orang dan kita ngambil fee dari produk dari penjualan produk tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan affiliate atau dalam bahasa kunonya makelar gitu ya. Nah, itu adalah beberapa bisnis model yang digunakan untuk menghasilkan revenue oleh startup. Nah, kemudian berikutnya ketika kita udah punya idenya menyelesaikan masalah apa dan rencana bisnis modelnya apa, nah berikutnya itu kita membuat yang namanya lean canvas. Lean canvas itu kayak semacam pemilahan atau semacam peletakan untuk melangkah ke proses-proses validasi berikutnya. Lean canvas ini merupakan komponen dasar pembentukan untuk bisnis model canvas. Jadi sebelum membuat BMC itu kita dianjurkan untuk membuat lean canvasnya lagi. Jadi kayak semacam menguliti bisnis kita itu arahnya itu akan kemana. Nah, di lean canvas itu kita ada beberapa tabel yang harus diisi. Misalkan ya, saya untuk mempermudah bagaimana cara membuat lean canvas ini, saya ambil study case untuk membuat kursus bahasa Inggris secara online. Kemudian tentunya saya harus membuat apa sih masalah-masalah yang dialami oleh para pelajar atau para orang yang membutuhkan kursus bahasa Inggris online ini. Jadi sebelumnya kita harus tentukan dulu siapa yang akan segmentasi pasar kita. Misalkan segmentasi pasar saya itu adalah anak-anak kelas 3 SMA yang ingin atau dan mahasiswa tingkat akhir yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, dan kelas 3 SMA, anak kelas 3 SMA yang ingin memperdalam bahasa Inggrisnya karena ingin masuk ke universitas favorit. Itu adalah segmentasi pasar yang hendak kita bidik. Jadi dari sisi demografis usianya itu antara 17 sampai 25 tahun. Nah, di range usia itu kita harus cari datanya nih. Kira-kira berapa banyak anak-anak usia 17 hingga 25 tahun di wilayah Jawa Timur atau wilayah Yogyakarta. Nah, kemudian kita cari berdasarkan kita berasumsi dulu deh. Asumsi kita apa kesulitan yang dialami oleh anak-anak SMA dan anak mahasiswa tingkat akhir yang hendak memperdalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama itu biasanya tempat kursus yang jauh gitu ya. Kemudian masalah yang kedua itu efektivitas dan efisiensinya itu kurang. Kemudian yang ketiga, misalkan dari sisi biayanya lumayan mahal. Nah, dari tiga ini akhirnya kita tulis nih di kolom nomor 1 masalah-masalah tadi, letaknya jauh dari tempat tinggal, kemudian yang kedua biayanya mahal, yang ketiga nggak efektif, nggak efisien gitu. Nah, kemudian solusinya itu di nomor 3, kemudian setelah itu kita mencoba menggali apa solusi dari problem-problem itu. Kita buat dulu di unique value proposition. Nah, dari masalah nomor 1 letaknya jauh, oke, itu bisa diatasi dengan online. Kemudian yang kedua biayanya mahal, oke, karena online biayanya bisa lebih murah. Kita tawarkan lebih murah daripada kursus offline yang ada. Nomor 3, nggak efektif, nggak efisien. Nah, biar efektif efisien dibukalah tambahan kelas privat nih. Udah harganya murah, ada kelas privat atau ada konsultasi gratis secara online, jadi juga lebih efektif dan lebih efisien. Nah, kemudian solusinya kita tulis nih di nomor 3. Fitur yang pertama adalah fitur pembelajaran online. Fitur yang kedua biayanya lebih murah dan bisa diangsur. Fitur yang ketiga misalkan bisa konsultasi gratis baik secara online ataupun secara offline, misalkan mau secara offline. Nah, itu solusi fitur-fitur yang kita sediakan. Dan semuanya itu berbasis aplikasi gitu misalkan, atau berbasis web service dan sebagainya. Nah, kemudian
Yang berikutnya yang kita buat adalah channelnya, path to customer-nya. Nah, untuk menggrab customer itu siapa nih sebenarnya yang hendak kita hubungi atau yang hendak kita sasar? Ya tentu saja misalkan ya sekolah-sekolah sama kampus-kampus gitu toh. Nah, channelnya berarti kampus and school. Kemudian nomor 5 revenue stream-nya, dari mana saja rencana pendapatan kita dari ide bisnis kita, ya biaya kursus, terus misalkan biaya iklan dan lain sebagainya, mungkin ini nanti bisa dikembangkan. Terus strukturnya misalkan biaya marketing, gaji tentor, dan gaji hosting dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru key metrics-nya. Key metrics-nya itu semacam ukuran, semacam KPI, semacam KPI ya, key performance indicator. Indikator apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja kita dikatakan sukses, on target, atau tidak target, atau gagal. Nah, itu yang harus kita tentukan nantinya. Kemudian unfair advantage. Jadi apa kelebihan kita yang jika akan ditiru oleh pesaing kita, itu akan kesulitan meniru kita. Nah, misalkan kita memiliki tentor bersertifikat luar negeri. Nah, itu mungkin yang akan kesulitan ditiru oleh pesaing-pesaing kita. Nah, itu yang dinamakan dengan unfair advantage. Nah, ketika link canvas ini udah kita buat, berikutnya kita baru bisa untuk mengembangkan link canvas ini menjadi BMC atau business model canvas. Nah, sebelum ke business model canvas, sebelum ke business model canvas, ini saya mau menjelaskan beberapa istilah-istilah juga dalam bisnis model yang ada di startup. Tentunya ini bisa digunakan oleh berbagai macam startup ya, tidak harus startup di bidang e-commerce dan lain sebagainya. Itu ada B2B. B2B itu adalah business to business. Jadi transaksinya itu antara dua perusahaan. Misalkan saya jasa pengembang IoT, kemudian ada kantor A itu butuh absen atau integrasi IoT pada sistem manajemennya, maka menggunakan saya. Nah, itu yang dimaksud dengan B2B. Kemudian B2C. B2C ini customer-nya adalah siapa saja orang, baik perusahaan, sebenarnya lebih ke non perusahaan yang ingin menggunakan jasa kita. Contoh misalkan Gojek. Gojek itu bisnis modelnya ada dua sebenarnya nanti, B2C dan C2C. Ada juga yang berikutnya adalah C2C. Jadi kayak tiket, Traveloka itu sebenarnya lebih ke B2C. Jadi dia kayak misalkan juga Oyo ya, OVO dan lain sebagainya. Jadi siapa saja yang ingin menggunakan jasa layanan pembelian tiket secara online itu bisa menggunakan Traveloka. Itu yang dimaksud dengan B2C. Nah, berikutnya adalah C2C atau customer to customer. C2C ini biasanya aktivitas bisnis atau penjualannya dilakukan dilakukan suatu konsumen kepada konsumen lainnya. Nah, biasanya ini contohnya misalkan kalau dulu ya itu ada platform namanya eBay, Toko Bagus, dan Kaskus. Kalau sekarang OLX. Nah, OLX itu kan sebenarnya hanya tempat perantara aja, orang yang mau jual mobil dijual ke siapa saja orang yang mau beli. Nah, itu yang dimaksud dengan C2C. Dan berikutnya adalah C2B. C2B itu model bisnis di mana konsumen atau individu menciptakan dan membentuk nilai suatu produk dan perusahaan menggunakan nilai tersebut. Jadi C2B itu jadi kayak ini sih model gampangannya. Jasa desainer. Nah, itu sebenarnya lebih ke C2B. Dia menjual jasanya untuk digunakan oleh perusahaan untuk apa ya, melakukan suatu desain ruangan, jasa desain produk dan lain sebagainya. Kemudian ada B2G. Nah, B2G itu adalah business to government. Dari namanya saja berarti kita itu berbisnis dengan pemerintahan. Jadi di sini pemerintah kita jadikan pasar untuk menggunakan jasa ataupun produk kita. Nah, ini sebenarnya juga sering saya lakukan untuk di Indonesia. Itu kayaknya
startup bisa jalan kalau salah satu model bisnisnya harus ada B2G gitu kan, atau business to government. Nah tentunya kita harus mempunyai networking yang luas untuk bisa sampai ke government ini. Ya, sebenarnya ini semacam bocoran aja sih sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah G2C atau government to customer. Nah ini kebalikannya nih. Jadi misalkan seperti saya juga pernah terlibat dalam project G2C ini. Jadi government itu atau pemerintah itu punya program membuat marketplace untuk digunakan pada UMKM suatu daerah tertentu. Nah tentunya saya sebagai pengembang layanan jasa e-commerce misalkan ya, saya berbisnis dengan pemerintah. Gitu. Kemudian pemerintah ini rencananya juga sebagai programnya akan membantu untuk menggerakkan bisnis si masyarakatnya atau UMKM daerah sekitar. Nah ini yang dimaksud dengan G2C tersebut. Jadi G2C ini sebenarnya berawalnya dari B2G dulu. Semacam itu karena pemerintahnya juga harus meng-hire perusahaan-perusahaan pengembang atau penyedia untuk melaksanakan program-programnya. Nah, setelah programnya jadi baru digunakan untuk masyarakat luas. Nah, itu sekilas tentang beberapa bisnis model dan kanal marketing yang bisa digunakan untuk ini ya, untuk startup. Nah, berikutnya adalah pembuatan bisnis model kanvas. Ini adalah pengembangan dari Lean Canvas tadi ya. Nah, di BMC ini hampir sama dengan Lean Canvas tadi. Ketika kita udah dapet kayak semacam main Lean Canvas-nya, kita beralih pada bagaimana membuat bisnis model kanvas. Biasanya cara termudah untuk membuat atau mengisi startup itu dibagi menjadi dua bagian kiri dan bagian kanan, atau area backstage dengan area frontstage. Area backstage itu untuk operasional perusahaan seperti produksi, pembukuan dan keuangan. Area kanan itu yang berhubungan dengan si customer. Nah, cara isinya itu dari front step dulu, dari sisi kanan ya. Nah, kita kan tadi udah buat Lean Canvas. Di Lean Canvas itu kan kita tahu nih value prosesnya apa, masalah apa yang tidak kita selesaikan melalui produkmu, apa poin-poinnya. Kayak tadi misalkan saya ambil study case-nya adalah membuat kursus bahasa Inggris secara online, maka masalah yang saya selesaikan adalah mempermudah anak-anak SMA untuk melakukan atau untuk memperdalam bahasa Inggrisnya, kemudian biayanya lebih murah, kemudian lebih efektif dan efisien. Kemudian nomor 2, customer segmentnya siapa nih? Saya tulis saja tadi anak SMA, kelas 2 atau kelas 1 sampai kelas 3 SMA, mahasiswa, kemudian saya sebutkan saja untuk demografisnya usia 17 hingga 25 tahun. Kemudian ya mungkin saja ada mahasiswa S2 yang mau S3 dan sebagainya, itu tidak menutup kemungkinan. Jadi mungkin semakin luas customer segment-nya juga akan semakin bagus. Nah, kemudian berikutnya adalah di channels-nya. Jadi channels itu media apa saja yang digunakan untuk pelangganmu. Nah, channels tadi kayak misalkan saya contohkan, ya kita harus pergi ke sekolah-sekolah gitu kan, bisa saja itu memasang brosur di sekolah-sekolah, memasang brosur di kampus, atau membuat IG, membuat TikTok. Kalau sekarang mungkin gimana caranya si TikTok ini bisa TikTok ataupun si IG-nya ini bisa di-follow oleh anak-anak SMA ataupun anak-anak mahasiswa. Itu adalah poin pentingnya. Kemudian customer relationship itu bagaimana bisnis kita itu melakukan interaksi dengan pelanggan. Jadi bagaimana si calon customer kita itu bisa mengenal dan memahami produk-produk kita. Nah, itu yang dimaksud dengan customer relationship. Misalkan kita buat konten TikTok yang menarik dan yang mudah dipahami oleh calon customer kita, tentunya anak-anak muda tadi. Nah, berikutnya revenue stream-nya. Revenue stream itu bagaimana cara bisnis kita mencapai keuntungan. Ya, tentu saja dengan fee pembayaran kursus tiap bulannya, kemudian biaya pendaftaran, kemudian mungkin ada misalkan karena kita mempunyai banyak follower, kemudian karena kita
mempunyai banyak subscriber mungkin di TikTok dan sebagainya, itu ada istilahnya sekolah-sekolah yang ingin mempromosikan sekolahnya itu menggunakan media sosial kita untuk marketing. Itu bisa jadi suatu revenue tentunya. Nah, berikutnya setelah di area front stage itu terisi, maka berikutnya adalah area backstage. Nah, di area backstage ini hubungannya tentu saja lebih ke siapa saja yang terlibat dalam bisnis kita. Jadi yang dan apa saja yang jadi biaya operasional. Key resource. Nah, key resource ini semacam apa menjadi aset kita untuk menjalankan. Yang kalau nggak ada key resource ini, bisnis kita nggak jalan. Misalkan tentu saja tadi misalkan tentor-tentor yang berijazah luar negeri, kemudian akun IG kita yang followernya 1 juta, kemudian akun TikTok kita yang subscribernya udah ratus ribuan. Nah, itu adalah aset penting yang harus kita jaga karena lewat ini bisnis kita bisa jalan. Kemudian key activities-nya, aset penting yang diperlukan agar bisnis kita bisa beroperasi. Nah, tentunya adalah penambahan jumlah follower, penambahan jumlah subscriber, kemudian penambahan jumlah relasi sekolah-sekolah yang ingin bermitra atau mengiklankan di akun media sosial kita. Nah, itu bisa jadi key activities. Kemudian key partners itu adalah kerjasama apa yang harus dijalin untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Dan tentunya dengan sebanyak mungkin sekolah yang mau bermitra dengan kita, misalkan ini dalam konten kursus bahasa Inggris tadi ya, tadi case-nya, maka perusahaan kita pun juga istilahnya akan bisa lebih cepat untuk berkembang. Jadi poinnya adalah lebih ke dengan siapa kita bermitra dan sebanyak apa mitra kita. Kemudian konstruktur itu adalah biaya operasional, misalkan kayak gaji pegawai, kemudian gaji iklan dan sebagainya yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, berikutnya itu lebih ke setelah kita udah memahami tentang bisnis model kanvas, berikutnya adalah tentang apa sih yang dimaksud dengan MVP. Oke, ini langsung aja saya cepat ya. Nah, ini sebenarnya sedikit tambahan pengetahuan. Di startup itu ada 2 yang dimaksud dengan prototyping dan MVP. Ini harusnya masuk pada step product validation. Nah, di product validation itu pasti kalau kita misalkan cari investor, produk kamu udah MVP atau masih dalam bentuk prototyping atau udah MVP gitu. Atau memang udah layak jual gitu. Nah, sebenarnya banyak yang nggak paham apa sih MVP itu, apa yang dimaksud dengan prototyping dan sebagainya. MVP itu sebenarnya kayak desain awal yang atau produk awal yang versi beta lah istilahnya ya, tapi sudah bisa digunakan dan dicoba. Untuk lebih memahaminya ini. Jadi apa yang membedakan MVP, prototipe dan sebagainya? Kita lihat ini adalah contoh donat ya. Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah dalam bentuk desain gambar, yang kedua itu sudah dalam bentuk bulatan adonan, yang ketiga itu udah dalam bentuk donat, nomor 2 ini sudah teradonan tapi masih dalam belum bentuk donat ya, yang ketiga udah dalam bentuk donat tapi masih belum ada toppingnya, dan yang keempat itu udah ada donat dan ditambahkan dengan toppingnya. Nah, di sini perbedaannya. Nomor 1 itu adalah gambar donat itu adalah prototyping. Jadi masih dalam bentuk konsep dan masih dalam bentuk ide. Dan ada wujudnya tapi masih dalam bentuk gambar, itu prototyping. Nah, ini yang kebanyakan kita salah kaprah, itu prototyping itu sudah ada wujud gambarnya, kemudian sudah bisa digunakan. Itu sebenarnya bukan prototyping, tapi itu adalah MVP. Nah, kalau MVP itu wujudnya sudah ada, tapi masih dalam bentuk kasar atau desain kasar.
untuk menaikkan level MVP itu apakah sudah bisa dicoba? Sudah gitu. Untuk nomor 1 masih belum bisa dicoba, hanya bisa dilihat sama apa ya dibayangkan aja gitu kan. Tapi nomor 2 itu sudah bisa dicoba, rasanya adonannya kayak apa dan sebagainya. Nah, nomor 3 itu baru minimum marketable produk, itu sudah bisa dipasarkan tapi belum bisa di launching. Nah, yang ketiga MMP atau dalam bentuk produk. Nah, ini sudah bisa dicoba dan bisa di launching. Ini namanya masuk ke dalam product validation. Jadi ini sebenarnya hanya semacam tambahan materi aja, bahwa sebenarnya ada beberapa tahapan ketika kita hendak melaunching produk. Jadi jangan masih prototipe baru di launching atau masih MVP baru di launching, itu masih belum produk jadi yang belum bisa di launching. Jadi harus ada step by step-nya, ada prototype, kemudian ada MVP, MMP, dan juga jadi produk. Nah, itu kemudian ini tugasnya, silakan setiap kelompok itu membuat pitch deck. Jadi pitch deck itu bahasa umumnya kayak semacam slide presentasi yang digunakan untuk menggambarkan apa yang inovasi yang hendak kita buat gitu kan. Yang pertama ini adalah step by step-nya ya. Silakan buat covernya. Nanti ininya mengikuti ini ya untuk anunya ya. Apa namanya? Desain pitch deck-nya. Kemudian yang kedua itu deskripsinya apa, bisnisnya, tentu harus ada IoT-nya. Misalkan sistem penyiram ini otomatis berbasis IoT gitu kan. Kemudian timnya nanti siapa saja, silakan kalau satu kelompok ada 8 tim disebutkan semuanya, dan alangkah lebih bagusnya lagi kalau ada fotonya. Kemudian masalah apa yang tidak kita selesaikan. Kemarin kalau nggak salah di pertemuan keberapa itu saya sudah menuliskan atau membuat tugas untuk membuat proposal. Nah, di saat itu saya menyuruh untuk mendeskripsikan apa problem-problemnya. Nah, di pitch deck ini silahkan deskripsi problemnya itu dituangkan dalam bentuk pitch deck. Dalam artian cukup dengan gambar dan keterangan sesingkat mungkin. Jadi kalau bisa di pitch deck ini jangan terlalu banyak tulisan, tapi perbanyak gambar dengan keterangan singkat. Kemudian ketika problemnya sudah selesai, apa solusi yang hendak kita buat? Misalkan kalau sistem penyiraman tadi kan kemungkinan besar problemnya adalah si petani hidroponik misalkan itu nggak sempat mengontrol air atau nggak sempat menyiram dan sebagainya, sehingga dibutuhkan penyiram otomatis. Gitu. Silakan deskripsikan solusinya, dan kalau bisa dalam bentuk gambar dan sedikit tulisan. Jangan terlalu banyak tulisan dan sedikit gambar. Karena biasanya aturan pitch deck itu perbanyak gambarnya dan sedikit keterangan. Jadi kita yang lebih banyak menjelaskan penjelasan ketika presentasi. Kemudian produknya seperti apa, dan bisnis model kanvasnya seperti apa, siapa pesaingnya, apa visi misi kita dalam bisnis tersebut, kemudian financingnya seperti apa. Untuk financingnya ini ada contohnya, misalkan kebutuhan dananya itu untuk marketing, untuk produk, untuk pengembangan SDM dan sebagainya. Jabarkan seperti ini. Misalkan anggarannya berapa nih perkiraan jumlah yang dibutuhkan. Penutupnya silakan buat penutup semenarik mungkin. Untuk pengumpulan tugasnya nanti dalam PPT hari apanya nanti akan saya umumkan kembali di grup. Oke, mungkin seperti itu materi yang ingin saya sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan, silakan. Oke, silakan bagi yang ingin ditanyakan. Nanti materinya saya share di ini ya, di daring Unisma.
Oke, ada yang tanyakan? Silakan, saya tunggu. Kalau nggak ada, Izin bertanya, Pak. yep, silakan. Mungkin bisa dijelaskan tentang pesaing bisnis, Pak. Oh iya, pesaing bisnis tadi belum ya. Jadi gini, di istilah startup itu ada yang namanya competitor mapping atau perceptual map. Jadi itu tujuannya adalah memetakan antara kita dengan pesaing-pesaing kita. Nah tentunya ketika kita memulai bisnis, memulai startup, kita juga harus mencari atau siapa pelaku produk, walaupun nggak sama persis dengan kita, tapi itu bisa jadi potensial pesaing kita yang nantinya juga akan kayak semacam bisa mempengaruhi potensial revenue kita gitu kan. Nah, biasanya itu ada istilah perceptual map dan competitor map. Nah, di situ itu biasanya kita bilas satu-satunya apa yang menjadi kekurangan kita dibandingkan pesaing kita dan apa yang menjadi kelebihan kita menjadi pesaing kita. Nah, dari situ kita akhirnya bisa mengerucut untuk kayak semacam menentukan market share kita. Jadi kalau misalkan market kita ada 1 juta, nah ada 5 pesaing. Nah, di 5 pesaing itu kita ambil dari 1 juta itu kita ambil 10%-nya aja deh yang harus kita grab. Karena kita harus tentu saja kita harus berbagi-bagi dengan pesaing kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kompetitor. Jadi secara detail deskripsinya adalah di kompetitor itu bagaimana add value kita atau unique value proposition istilahnya, keunikan kita nantinya dibandingkan pesaing-pesaing kita. Jadi nanti bentar saya tunjukin ya. Nah, di kompetitor ini, nah, silakan cari siapa saja pesaingnya dan apa unique value proposition kita, apa keunikan kita dibandingkan dengan si kompetitor kita yang tidak dipunyai pesaing-pesaing kita. Jadi poinnya di sana, Mas. Intinya di ini. Jadi silakan, misalkan dari segi fitur lebih lengkap kita nih, dari segi harga lebih murah kita nih. Kita kalahnya cuma apa ya, sana udah berdiri dulu sehingga pasarnya udah banyak dulu, mungkin itu. Misalkan seperti itu. Nah, bisa jadi kayak, wah fitur kita kalah, tapi harga lebih murah kita. Nah, itu bisa jadi add value kita atau kelebihan kita. Atau unique value proposition-nya
kita misalkan punya fitur yang nggak dipunyai pesaing kita. Nah, itu bisa jadi dimasukin ke slide ini, Mas. Jadi cari siapa pesaingnya, adalah apa tuh uniknya kita dibandingkan dengan pesaing kita. Seperti itu, Mas, untuk ini di slide kompetitor ini. Oke, mungkin ada tambahan, silakan. Tambahan pertanyaan, Pak. Yep. Yang tadi kan Pak Yudis jelaskan kayak e-commerce kan mencakup 3 sasaran, penjual, pengirim, sama pembeli. Benar begitu, Pak? Yep, enggak, penjual, pembeli, sama si perusahaannya, perusahaan e-commerce-nya. Jadi kayak yang Tokopedia-nya, pelapak yang menjual produk di Tokopedia, sama pasarnya, sama orang-orang yang menjual lewat Tokopedia. Itu kan yang terlibat dalam bisnis itu, gitu. Seperti itu, Mas. Dan mungkin sekarang ada tambahan jasa kurir udah masuk gitu ya, udah masuk ke bisnis tersebut gitu. Dulunya kan targetnya sebenarnya cuma 3 itu. Nah, sekarang jasa kurir udah, iklan juga pada masuk gitu kan. Jadi nah itu berarti bisnisnya jalan karena berkembang gitu kan. Yang tadinya sebenarnya ada 3 pemangku kepentingan bisnis di platform e-commerce itu, sekarang jadi 5, 6, atau bahkan pemerintah juga ikut bermain di sana gitu kan. Nah, seperti itu. Berarti itu bisnisnya jalan gitu. Ya, Pak, sudah cukup. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain mungkin ada yang tanyakan, silakan. Nanti ini saya kirim mungkin di grup, silakan dikerjakan ya, mulai dikerjakan, dibagi-bagi tugasnya untuk yang mencari. Untuk fiturnya itu, oh ya saya lupa, dilengkapi dengan simulasi demo produk IoT. Ditawarkan dalam artian ini kayak misalkan arsitek solusi, kemudian apa, kemudian kalau bisa fitur-fitur produknya ini nggak harus 1 slide, 3 slide, 4 slide nggak masalah, fitur-fitur produknya seperti apa gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini aja ya, Bu Ena.
Halo, Bu Ena, ini kayaknya banyak yang izin live karena mengikuti pretest TOEFL. Silakan kalau nanti ini akan saya share mungkin di grup dan juga di daring Wisma. Silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa sampaikan di grup nanti ya. Bu Ena, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja untuk sesi hari ini, yaitu tentang bisnis. Nanti mungkin bisa dipelajari sendiri di materi-materi yang sudah saya share. Oke, kalau gitu, makasih ya atas perhatiannya. Saya tutup untuk sesi kali ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.